Jadi kita ini kadang naik, kadang turun, kadang bahagia, kadang menderita. Ini memang kodrat kita kan gitu kadang-kadang. Diiyakan atau tidak, diterima atau tidak, memang kondisi kita seperti itu. Kan kadang duit juga kadang gitu Pak. Kadang punya duit banyak, kadang nggak ada sama sekali gitu. Jadi samalah gitu. Kadang hilalnya pergi jauh, kadang nggak dipanggil, hilalnya pada datang mulu. Nah, ini baharnya di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Nah, ini yang harus kita tahu. Faida ittaba'a hawahu in akasal amru wa. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka sebaliknya kebahagiaan kita akan digantikan dengan kesengsaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa baligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa karamatika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, Murabi Ruhina, Mursyiduna Asyadi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah ruah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ade Suwandi beserta keluarga selaku pemangku majelis zikir Pondok Gede. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya, membimbing dan juga dimudahkan segala urusannya, dikabul segala hajat-hajatnya, juga dimudahkan dalam urusannya baik urusan duniawi ataupun ukhrawinya, dan yang terpenting diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maksabadiyah ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada guru kita sekalian, Bapak Ustaz Mahbub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan yang sempurna, baik jismani ataupun ruhaninya. Dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala hajat-hajatnya, dan diistiqomahkan dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah maksabadiyah. Tak lupa buat kita sekalian doa yang sama, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, yang ibu-ibu kedengaran nggak nih? Nah, kalau lihat kemungkinan enggak ya. Tapi yang dengar, yang penting dengar suaranya. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir ke majelis ini, yang insyaallah majelis yang sangat-sangat mubarakah, karena majelis kita majelis yang komplit lengkap. Ada majelis ilmu, ada majelis amal, ada majelis zikir, masya Allah. Jadi lengkap semuanya. Kita datang ke sini untuk beramal, dapat pahalanya. Kita datang ke sini untuk mencari ilmu, dapat pahala orang yang menuntut ilmu. Maka
Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk majelis yang akan selalu menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwasanya kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita lanjutkan kajian kita minggu kemarin mengenai tabaruk kitab Sirrul Asrar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita. Guru pun ridho kepada kita, dan yang mempunyai kitab yang mengarang kitab pun ridho kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu hadrati sultan aliya asyhadu syabdul qadir jalani qaddasallahu sirra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul hadi asyara, pasal yang ke-11. Fi bayani sa'adati wa syakwati, yang menerangkan tentang kebahagiaan dan celaka. Jadi ada bagja, ada cilaka. Nah, yang dimaksud bahagia ini bahagia di dunia dan akhirat, dan celaka tentunya celaka di dunia dan akhirat. I'lam anan nasa la yakhlifuna min hadaini kismaini. Ketahuilah bahwasanya manusia itu tidak akan bisa lepas dari dua perkara ini tadi. Jadi kalau nggak bahagia ya menderita. Jadi manusia tidak akan pernah lepas dari keduanya ini. Wa kadahuma, yakni kismaini yujadani fi insanil wahidi. Artinya antara bahagia dan sengsara tadi, atau bahagia dan menderita tadi, itu ada pada satu orang yang sama. Artinya setiap orang bisa bahagia, bisa menderita, bisa senang, bisa susah. Tinggal kita memaknainya nanti. Fa idza ghalabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay al tabdila nafsaniyati ila ruhaniyati tabaddalat jihadus syakwati ila sa'adah. Maka ketika kebaikannya itu mengalahkan keburukannya atau lebih dominan kalau bahasa Jawanya. Jadi ketika kebaikannya lebih banyak, lebih dominan, dan ikhlasnya juga lebih banyak, maka hal-hal yang bersifat nafsaniyah itu akan digantikan dengan hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Maka ketika kebaikan dan keburukannya itu lebih banyak kebaikan, maka inilah yang disebut dengan orang yang digantikan penderitaannya, digantikan ke dalam kondisi bahagia. Jadi kita ini kadang naik, kadang turun, kadang bahagia, kadang menderita. Ini memang kodrat kita kan gitu kadang-kadang. Diiyakan atau tidak, diterima atau tidak, memang kondisi kita seperti itu. Kan kadang duit juga kadang gitu Pak. Kadang punya duit banyak, kadang nggak ada sama sekali gitu. Jadi samalah gitu. Kadang hilalnya pergi jauh, kadang nggak dipanggil hilalnya pada datang mulu. Nah, ini baharnya di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Nah, ini yang harus kita tahu. Fa idza ittaba'a hawahu in akasal amru wa. Nah, ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka sebaliknya kebahagiaan kita akan digantikan dengan kesengsaraan. Contohnya, kita punya uang 10.000, ingin beli bakso yang enak misalnya. Bakso yang enak 30.000 harganya. Uangnya cuma 10.000. Kalau kita mengikuti keinginan nafsu, pokoknya saya harus beli bakso yang enak, maka tidak akan bisa mendapatkan. Tapi kalau kita beli bakso tusuk, nah yang penting ada baksonya, itu sudah.
Artinya ketika kita mempunyai diberikan kemampuan seperti apa, kemudian kita mensyukuri, maka akan ada kebahagiaan di situ. Tapi kalau kita tidak mau mensyukuri, tidak mau menerima dan mengikuti keinginan-keinginan, maka di situ ada penderitaan. Karena apa? Ada keinginan-keinginan kita, dan kalau kita ikuti, maka kebaikan atau kebahagiaan kita akan digantikan dengan penderitaan. Ini amsal saja ya, untuk lebih memudahkan kita dalam pemahamannya, tapi bukan yang dimaksud bahagia itu punya harta banyak dan sebagainya ya. Wa idza istawal jihadani faraja'a ilal khair. Dan ketika kita pada posisi yang sama antara kebahagiaan dan penderitaannya tadi, atau keburukan dengan kebaikannya tadi, maka itu bisa diartikan dengan kita ada dalam kondisi yang baik. Kalau gambarannya begini ya, yang gampang lah, ya mungkin nggak semua orang bisa terima. Kalau listrik ini ada negatif, ada positif, ya semua tahu lah ya. Begitupun kita, ada negatif, ada positif. Kadangkala positif, kadangkala negatif. Kenapa bisa disebut itu bermuatan negatif? Karena di situ, ya, kalau Pak Bagas mungkin paham ya, karena orang teknik. Jadi di dalam partikel atau di dalam benda itu ada muatan-muatan yang disebut dengan elektron atau muatan negatif. Kemudian di tengahnya itu ada netron yang bermuatan netral dan ada proton yang bermuatan positif. Jadi sesuatu hal yang bisa dikatakan negatif itu ketika muatan negatifnya lebih banyak daripada yang positif. Begitu kita bisa dikatakan baik, bahagia ketika kebaikan kita lebih banyak daripada keburukannya. Nah, keburukan-keburukan ini atau proton atau muatan negatif ini akan lebih gampang menempel dibandingkan kita menjadi muatan positif. Karena apa? Untuk menjadi positif itu harus membuang elektronnya, bukan menerima tapi membuang. Maka ketika kita dalam kondisi yang melakukan kebaikan, ini lebih mudah menjadi negatif atau berhenti melakukan kebaikan daripada ketika kita ada dalam keburukan untuk berbuat baik. Maka kalau orang riado nih, yang lagi riado, musim riado, kalau orang riado itu buat bangun sama tidurnya lebih gampang. Tidurnya padahal udah tinggal 15 menit tapi ngantuk, karena memang berbuat baik itu bukan didatangi atau dinempeli tadi. Kalau elektron kan begitu kita punya muatan positif, tiba-tiba elektron datang nempel ke kita. Kalau kita tidak cari ya tetap datang. Tapi kalau kita berbuat baik untuk menjadi positif itu harus membuang elektronnya, maka lebih berat. Jadi kalau kita riado, kalau kita mau beramal dan sebagainya itu lebih berat, karena harus melawan hawa nafsu. Jadi membuang tuh, mengalahkan gitu. Kira-kira bisa dipaham ya sampai di sini antara kebaikan dan keburukannya. Kama qala, seperti yang telah difirmankan oleh Allah, man jaa bil hasanati falahu asyra amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya balasan 10 kebaikan yang serupa. Wa ziyadati minhu wa wada'al mizana. Wa ziyadati minhu, dan akan diberikan tambahan baginya. Jadi ketika kita antara kebaikan dan keburukannya ini seimbang, minimum seimbang lah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia nanti. Kenapa? Karena satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Nah, maka ini yang harus kita cari, siasati ini. Karena untuk melakukan kebaikan ternyata ada syarat rukun supaya kebaikan itu diterima. Ya kan? Orang mau sholat harus ada syarat rukunnya.
bersih, suci, wudhu, ya kan, harus memenuhi syarat rukunnya. Tapi ketika orang melakukan ingin berbuat maksiat, ikhlas atau tidak ikhlas tetap tercatat sebagai amal buruk. Tapi ketika kita melakukan perkara-perkara yang baik, itu harus ada syarat rukun yang dipenuhi. Sudah dilakukan syarat rukun secara zahir, harus ada syarat secara batiniah, harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, belum tentu diterima. Maka kita harus siasati ini supaya apa? Supaya antara kebaikan kita dan keburukan kita itu nantinya seimbang, minimum seimbang, syukur-syukur lebih. Nah, caranya bagaimana? Investasi. Investasi. Karena kalau kita hanya mengandalkan amaliyah kita, terhitung mungkin terlihat seperti amaliyah kita banyak baiknya daripada buruknya. Tapi kalau seperti tadi, kebaikan kita belum tentu diterima. Nah, ini kan repot. Maka harus investasi. Apa caranya investasi? Ada satu amaliyah yang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus kita terima. Kebaikan yang mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas harus kita terima. Apa itu? Didoakan oleh orang lain. Oh. Kalau kita sekarang ini lagi duduk di sini, kemudian ada yang di kampung kita sedang mendoakan supaya diberikan kebaikan, supaya diberikan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kita sendiri tidak tahu kalau orang jauh di sana itu sedang mendoakan kita. Kira-kira mau diterima nggak itu? Ya kan? Maka investasi inilah yang terpenting. Maka alhamdulillah, orang-orang yang masuk ke dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Ikhwan TKN, itu setiap hari mendapatkan kiriman doa, setiap hari mendapatkan kiriman pahala yang kita sendiri tidak tahu siapa yang mengirim, dan kita pun ikut mengirimkan kepada orang-orang yang kita pun tidak kenal kepada orang itu. Nah, maka setiap kali kita tawasul, susonilah ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min masarikil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila simaliha wa min qafin ila qafin waladi adam alaihi salam ila yaumil qiyamah. Pokoknya asal anak turun Nabi Adam itu masih dapat kiriman doa kita. Kira-kira mau kalau kita dapat kiriman kayak gitu, seneng apa? Bahagia? Maka alhamdulillah, mudah-mudahan inilah investasi kita dunia akhirat. Jadi nanti di akhirat ini ada yang datang paket-paket gitu, paket pahala, masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa wadha al-mizana li ajlihi li annaman tabaddala nafsaniyatihi ila ruhaniyatihi bi kulliyatin fala hajjata lahu ila al-mizan li annahu yaji'u bi ghairi hisab wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Nah, jadi yang dihisab tadi itu antara amaliyah kita baik dan buruknya. Tapi ketika seluruh nafsaniyah kita digantikan dengan ruhaniyah, maka tidak akan ada, tidak berhajat untuk ditimbang atau dimizan. Itu kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi orang-orang yang masuk surganya Allah tanpa dihisab adalah orang-orang yang seluruhnya ini menjadi kebaikan. Kira-kira kita bisa nggak ini? Pertanyaannya kan itu kan. Ada orang-orang yang masuk neraka mampir dulu, ada orang-orang yang langsung lewat jalan tol, tidak melalui hisab, tidak melalui padang mahsyar, bahkan seperti kilat yang menyambar, tahu-tahu udah di surga. Ini golongan orang-orang yang seluruh nafsaniyahnya atau keburukannya digantikan dengan kebaikan. Nah, bagaimana supaya kita termasuk golongan yang demikian? Nah, nanti kita bahas di belakangnya, karena ternyata
Guru kita sudah memberikan itu, tinggal kita mau atau tidak. Jadi orang-orang yang seluruh kebaikannya digantikan dengan keburukan, maka tidak ada lagi, tidak berhajat lagi untuk ditimbang-timbang, untuk dihisab. Karena orang-orang yang demikian tadi akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Wa kada akasihi wa yadkhulan nar bi ghairi hisab. Dan sebaliknya, orang-orang yang seluruhnya itu diisi dengan keburukan, maka orang itu pun akan masuk ke dalam neraka tanpa dihisab. Masuk surga bisa tanpa hisab, neraka pun bisa tanpa hisab. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Amin. Wa amman tarajaha hasanatuhu fa innahu yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Maka orang-orang yang berat kebaikannya, maka sesungguhnya orang-orang itulah yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalau dibandingkan, kalau ditimbang, kalau ditaruh di tempat timbangan, kemudian di timbangan yang sebelahnya lagi ditaruh 7 petala langit dan 7 petala bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, maka akan lebih berat bobotnya kalimah la ilaha illallah. Maka inilah cara kita, inilah senjata kita, inilah jalan kita untuk bisa masuk ke surganya Allah bi ghairi hisab, yaitu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sudah ada, sudah diberikan, tinggal kita meyakini, mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kama qala Allah Ta'ala, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa yang berat bobot timbangannya, maka orang-orang yang demikian termasuk golongan orang-orang yang ada dalam keridhaan Allah. Waman tarajaha sayyi'atuhu yu'addibu biqadri jinayatihi. Dan orang-orang yang berat keburukannya maka akan disiksa sesuai dengan kadar hukumannya. Nah, makanya kemarin ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir dulu, dibersihkan dulu, masuk laundry dulu, di laundry dikucek semua, diangkat atau belum bersih, masukin lagi terus sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Summa yahruju minan nari in kana lahu imanan wa yadkhulul jannah wa muradana minas sa'adati wasaqwa. Dan kemudian dikeluarkan dari neraka jika di dalam hatinya, di dalam qalbunya ada iman kepada Allah. Wa yadkhulul jannata, dan masuk ke dalam surganya Allah. Dan yang dimaksud dengan surganya Allah adalah masuk ke dalam kebaikan, dikeluarkan daripada keburukan dan masuk ke dalam kebaikan. Jadi kita ini dulu nih, kita batas dulu. Kalau surganya di akhirat, mungkin kita belum pernah bisa melihat dan tidak bisa menggambarkan. Tapi kembali lagi, kita cari dulu surga di dunia. Karena kalau kita bisa mengenyam manisnya surga dunia, insya Allah di akhirat pun akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka kalau kita di dunia ini bahagia, insya Allah di akhirat bahagia. Nah, bahagia di dunia ini bukan berarti banyak harta, bukan berarti banyak kemudahan, tapi kita bisa mendapatkan keridhaan. Kita diberi sedikit, alhamdulillah. Diberi banyak, alhamdulillah.
ya kan? Dagangan nggak laku-laku, alhamdulillah. Laku yang banyak, alhamdulillah. Tiap subuh mandi, alhamdulillah. Jadi kita ini hanya sekedar mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, apa yang mengenai diri kita, itu semuanya dari Allah. Kita syukuri dengan apa? Dengan sabar dan ridho. Maka untuk bisa seperti itu, kita harus selalu ingat kepada Allah, mengembalikan semuanya, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mengenai diri kita kecuali atas kehendak Allah. Tapi, nah ada tapinya, gampang diucapkan, ya kan? Ada orang nggak punya duit sama sekali, aduh saya nggak punya duit, sabar, kamu nggak ngerasain kan, gitu kan? Tapi kita yang merasakan. Nah, kalau bukan karena ingat kepada Allah, pasti berat. Maka supaya kita bisa melakukan itu dengan baik, ingatnya kita kepada Allah terus. Nah, ya gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini mudah untuk diucapkan, sulit untuk dilakukan. Kalau tanpa rahmatnya Allah tidak akan bisa. Maka yang kita cari adalah keridhoan Allah. Artinya Allah memberikan kita untuk bisa ridho atas qada dan qadarnya, baik dan buruknya, sehingga kita bisa melakukan, menjalani kehidupan dengan keridhoan. Ini bisa kita dapatkan dengan zikrullah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tuh, ya kan? Jadi kalau kita mau tenang, sabar, tapi harus zikir. Kadang-kadang zikir juga masih enggak sabar. Nah, maka dilatih terus supaya apa? Supaya betul-betul kita bisa mendapatkan keridhaan Allah. Nah, terus maknal hasanati wasayyiati yubaddilu ahaduhuma alal ukhra. Maka kebaikan dan keburukan akan menggantikan atau saling mengganti satu sama lain. Jadi kadang baik, kadang buruk, kadang baik, terus gitu. Makanya ketika kita sholat, kita selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena memang qalbu kita ini naik turun, bolak-balik. Karena apa ini? Ini tadi kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Kalau tidak dibuat tenang, nah, maka akan begitu terus. Kalau bahasa Jawanya mau wegik ya. Wegik kamu maksud kan? Wegik itu oleng terus, tidak mau diam. Itulah qalbu kita, terus saja. Maka ini ada di dalam manqobah ketika Rasulullah SAW akan naik ke Sidratul Muntaha. Begitu datang buruk tidak mau diam, wegik terus, sampai Rasul mengatakan, buruk, apa engkau tidak mau saya naiki? Kemudian buruk pun menjawab, bukan begitu ya Rasul, tapi aku hanya ingin engkau berjanji ketika engkau masuk ke dalam surga, engkau tidak akan naik kendaraan yang lain kecuali aku. Artinya kita ini, qalbu kita terus bolak-balik nggak mau berhenti. Nah, supaya kita bisa mengendalikannya, supaya buruk tadi bisa diam, maka harus kita gunakan melakukan perkara-perkara yang baik. Karena dengan melakukan perkara-perkara yang baik, Allah menjanjikan kita dengan akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kan? Jadi kalau kita masih tidak tenang qalbunya, berarti zikirnya masih kurang. Karena yang bisa menenangkan qalbu kita adalah zikrullah. Tidak ada yang lain. Duit banyak pun tetap nggak tenang. Coba kalau duit banyak, tinggal keluar dikit, aduh jangan-jangan nanti ada maling yang ngambil, aduh, ya kan? Tapi ketika kita tenang, qalbu kita tenang, maka di situ kita sedang bersama-sama dengan Allah. Dengan zikrullah, insya Allah akan menjadi tenang qalbu kita.
Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saqiyu qad sya'idu was-sa'idu qad saqiyu. Orang yang bahagia, orang yang menderita terkadang merasakan kebahagiaan, dan orang yang bahagia pun terkadang merasakan penderitaan. Kan gitu, Pak. Kita kadang merasa menderita, kadang bahagia, terus begitu, bolak-balik. Maka faida khalabat sayyiati yakunu syakiyan. Maka ketika keburukan kita lebih banyak daripada kebaikannya, maka kita ada dalam penderitaan. Faman taba wa amana wa amila sholihan ya badilu syakwatihi ila sa'adat. Maka ketika kita bertaubat, kemudian beriman, kemudian mengamalkan amal-amal yang soleh, maka akan digantikan keburukan itu dengan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya sekarang, taubat, iman, amal soleh, ketiganya ini supaya bisa kita lakukan bagaimana? Nah, inilah luar biasanya guru kita. Abah memberikan kita amaliyah taubat. Amaliyah taubat ini setiap kali ba'da sholat selalu kita lakukan. Astagfirullahal ghafurur rahim. Ya, mau zikir selalu kan? Taubat. Berarti dengan kita mengamalkan amaliyah taqiyan suryalaya sudah termasuk. Wa amanah, dan iman. Nah, iman kita kadang bertambah, kadang berkurang. Al imanu yazidu wa yanqus. Rasul mengatakan jaddidu imanakum, kaifanu jaddidu imanana ya Rasulullah. Kata Rasul, bikasrati qauli la ilaha illallah. Maka yang kedua, iman. Ketika kita berzikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti memperbaiki, memperbaharui iman kita. Tuh. Kemudian amal soleh, mengucapkan kalimah la ilaha illallah tadi, bertobat, itu termasuk amal soleh. Yang lebih-lebih lagi, kita mendoakan kepada orang lain, mengirim doa kepada orang lain sebagai amal kita, maka inilah amal soleh. Maka amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ini adalah amaliyah yang sempurna dan menyempurnakan. Faman taba wa amana wa amala sholihan yubaddilu syakwatihi ila sa'adah. Maka ketika kita mengamalkan taubat, iman, amal soleh, maka digantikan penderitaan kita dengan kebahagiaan. Wa amal muqaddasi fil azali minasya'adati wasakwah likulli ahadin jami'u. Nah, ada perkara, ada hal yang disebutkan bahwasanya baik dan buruknya kita itu sudah ditentukan. Artinya kita ini menjadi ahli atau neraka atau ahli surga sudah ditentukan dari zaman azalinya. Sudah ada takdirnya masing-masing, begitu kan? Nah, adapun yang demikian atau catatan kita baik dan buruknya, menderita atau bahagianya kita, itu adalah catatan yang umum, general kalau bahasa ininya. Kama qala alaihi afdhalus salati wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu sa'idun fi batni ummihi wa syaqiyun saqiyyu fi batni ummihi. Dan orang-orang yang bahagia itu sudah ditentukan kebahagiaannya pada saat masih ada dalam perut ibunya, dan orang-orang yang menderita pun sama, sudah ditentukan ketika sudah ada di dalam perut ibunya. Falaisa li ahadin ayyam khusu li annal bahsu bisiril qadri
yurasul zindik. Tetapi tidak diperkenankan kepada kita untuk membahas yang demikian. Artinya kita tidak diperbolehkan, saya mah nggak mau mandi lah, nanti kalau sudah rezekinya kan juga masuk surga sendiri. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Artinya kita jangan sampai menjadi orang yang malas, menjadi orang yang beralasan dengan dalil ya kalau masuk sudah takdirnya masuk surga ya masuk surga, kalau sudah takdirnya masuk neraka ya masuk neraka. Tidak boleh seperti itu. Jadi ini yang disebut dengan kalah sebelum perang. Wala yajuzu li ahadin ay yahtaju bi syai'in min sirril qadri. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berhajat membahas segala sesuatu daripada rahasia takdir. Karena tadi kan rahasia takdir, jadi tidak boleh dibahas. Bi ayat raku bi ayat rakul a'mal bi ayat rakul a'mali salihati, dengan meninggalkan amal soleh. Yaqulu in kana ana maktuban fi azali saqiyan falayan fa'ani amalan soleh, dengan mengatakan kalau aku tercatat sebagai orang ahli neraka maka tidak akan manfaat amal solehku. Nah, tidak diperbolehkan. Wa in kuntu sa'idan fama yadurruni amalal fasad wa qad daraba Syekh qaddasallahu sirah. Dan tidak diperkenankan mengatakan kalau aku ini orang yang beruntung maka tidak akan membahayakan bagiku amal-amal keburukan. Artinya kadang kita pokoknya mah saya amal aja, mau buruk mau jahat, kalau memang sudah jadi takdirnya kan sudah ini gitu. Kalau perlu pesan tiket aja sekalian di neraka. Nah, kan ada yang begitu kan. Ada yang mengatakan nggak usah ikut campur, saya mau berbuat apa, kalau takdir saya masuk surga ya masuk surga, kalau mau neraka neraka. Nah, ini termasuk golongan orang-orang yang zindik seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan bagi kita untuk membahas yang demikian atau berkeyakinan yang demikian. Artinya kita yakin pokoknya kalau ahli surga ya mau ngapain juga pasti akan masuk surga. Nah, kenapa? Karena itu adalah rahasia takdir. Kenapa kok kita tidak boleh membahasnya? Nah, di sini. Wa qad daraba Syekh qaddasallahu sirrah wa nurun wa huwa, nah nih, annal iblisa lima ahala amruhu ila sirril qadri wa kafara wa turaddu wa adama alaihi wa ala nabi afdal salatu wa akmali salam lima adhafa nisyanihi ila nafsanihi aflaha wa ruhima. Jadi ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, kan kita tahu, hampir semua mungkin sudah tahu lah, ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian iblis tidak mau, ya kan? Kenapa kok iblis tidak mau? Karena ini tadi, iblis itu merasa dia sudah tahu rahasia takdirnya, yang mana merasa lebih daripada Nabi Adam karena dia membahas tentang rahasia takdir, maka akan termasuk golongan orang-orang yang kufur. Ini bahayanya, Pak. Agak bingung ya, mungkin saya yakin agak bingung. Kenapa kita tidak boleh membahas rahasia takdir? Karena akan membuat kita menjadi orang yang kufur dengan kita mendahului kehendak Allah.
pun ketika Nabi Adam mempunyai salah, kemudian Nabi Adam bertaubat dan mengiyakan salahnya atau mengembalikan bahwa itu semua adalah kesalahannya, maka Allah mengampuni dan Allah memberikan kebahagiaan dan Allah memberikan rahmat. Nah, inilah rahasia amaliyah ketika kita khataman. Ya, ada kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa kok itu diwiridkan? Kenapa kok itu menjadi amaliyah setiap khataman? Karena di sini rahasianya. Ketika Nabi Adam punya salah, kemudian mengakui kesalahannya, Allah menggantikan, mengampuni dan memberikan kebahagiaan, dan Allah turunkan rahmatnya. Maka kita berikan supaya apa? Supaya Allah memberikan kebahagiaan kepada kita dan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Fal wajibu 'alal kulli muslimin alla yatafakkara fi sirril qadri. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tidak memikirkan rahasia takdir. Dah, pokoknya jalani saja, tidak usah memikirkan oh saya ahli neraka atau ahli surga, jalani saja. Li'alla yastasu alaihi al-amru wa yakhafu alaihi ayyaqa fi zindi. Maka ketika kita membahas rahasia takdir itu, atau misalkan nih kita ingin tahu masa depan kita kayak apa ya, terus dibaca nih Mas Mubin, sampean itu nanti umur segini akan begini, umur segini akan jadi orang kaya, umur ini beli mobil, umur segini akan ini. Nah, ini pun salah satu daripada yang disebut dengan membahas rahasia takdir. Yang demikian tadi dilarang oleh Allah. Kenapa? Kalau iya betul, berarti kita yakinnya kepada yang tadi dibaca. Kalau tidak, akan mendampingkan penderitaan bagi kita. Maka sangat-sangat dilarang ketika kita mencari, membahas, mengetahui rahasia-rahasia takdir. Maka ketika kita datang ke orang-orang soleh atau apa, jangan minta Pak, saya itu begini-begini, kira-kira nanti gimana ya? Nah, tidak usah, minta didoakan saja. Nah, ini pun terjadi pada guru kita ya. Ini kita belajar apa istilahnya, mengambil barokah kepada guru kita. Seorang mursyid, seorang wali yang mursyid itu bukan hal yang sulit untuk meminta kepada Allah supaya murid-muridnya diangkat semuanya atau murid-muridnya tetap bersatu. Tapi ketika Pangarsa Abah mau wafat, beliau berpesan kepada kita untuk waqtasimu bihablillah, ya kan? Berpegang teguhlah kepada tuntunan Allah, tali Allah. Apa itu hablillah? Ya inilah amaliyah kita. Tapi apa tidak melanjutkan ayatnya, tidak melanjutkan, ya kan? Waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Tidak. Karena Abah sudah lebih tahu daripada kita bahwasanya akan terjadi. Bukan berarti harus bersatu, tapi ini ada seleksi daripada Syekh Mursyid. Inilah pentingnya kita mengerti ada rahasia yang harus dijalani. Kita tidak usah kenapa nggak begini-begini, jalani saja. Walakin yajibu 'alal muslimin al-mu'min ayyata'aqada anal bari'u azza ismuhu hakimun wa jami'un hadal ahwali alladhi yarahal insan fi darid dunya. Tapi wajib bagi kita setiap muslim yang mukmin untuk berkeyakinan bahwasanya
semua yang mengenai kita yang berkaitan dengan takdir itu adalah sebagian daripada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan bagi kita di dunia ini, seperti halnya ada orang-orang kufur, ada orang-orang munafik, ada orang-orang fasik dan sebagainya. Jadi rahasia takdir inilah yang harus kita yakini, bahwa semua itu adalah atas kebijaksanaan Allah. Bahwasanya semua ini adalah bagian dari idhar qudratihi wa hikmatihi walaha sirrul adimi lam yadli alaihi ahadun min basyari siwal mustafa. Dan tidak ada yang tahu dari semua ini, rahasia ini, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai hamba, sebagai umat, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang mengenai diri kita. Nah, makanya ada Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi mengatakan demikian. Ada 3 perkara yang Allah sembunyikan. Yang pertama, yang sering saya ini kan ya, 3 perkara yang Allah sembunyikan. Pertama, Allah sembunyikan kemurkaannya di antara maksiat-maksiatnya. Maka jangan remehkan sekecil apapun maksiat yang kita lakukan ya? Karena kita tidak tahu maksiat mana yang ada murkanya Allah. Kene-kene, ini mah kecil, nggak apa-apa, ini mah kecil. Nah, kita tidak tahu mana yang ada murkanya Allah, mana yang tidak. Maka Allah sembunyikan murkanya di antara maksiatnya. Maka jangan pernah remehkan sekecil apapun maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah sembunyikan keridhoannya di antara amaliyah taat. Maka jangan remehkan, jangan sepelekan sekecil apapun amaliyah taat, karena kita tidak tahu mana yang ada ridhonya Allah. Bisa jadi kita keluarga cuma ngasih uang 500 perak sama tukang parkir, yang kita sendiri pun lupa. Itu yang menjadi keridhoan. Bisa jadi ada orang datang minta-minta, kita kasih makan. Itu yang menjadi keridhoan. Kan ada dikisahkan bahwasanya ada seorang pejabat yang kaya raya, kemudian ada pengemis yang lewat jendela meminta sepotong roti karena melihat sepotong roti itu, kemudian diberikanlah sepotong roti itu, bahkan memberikannya pun dengan dilemparkan, tapi dengan ini. Itu yang jadi sebab orang itu masuk surganya. Apa? Karena ternyata orang yang diberikan itu betul-betul membutuhkan dan mendoakan. Jadi kita tidak tahu mana amaliyah yang diterima oleh Allah, mana amaliyah yang ada keridhaan Allah. Maka jangan remehkan sekecil apapun amaliyah taat yang kita lakukan. Nah, kayak tadi kita nih siang yang pada datang buat benerin atap, naikin atap. Siapa tahu cuma megangin doang ini yang dapat keridhoannya, kan kita nggak tahu. Ada yang cuma yang lain pada naik, ini cuma megangin di belakang. Tapi kita nggak tahu. Siapa tahu yang demikian justru yang mendapat keridhaan Allah. Biasa yang datang nih. Tapi insya Allah yang datang semuanya akan mendapatkan keridhaan Allah. Karena apa? Banyak yang make, banyak yang mendoakan. Begitu hujan, tidak kehujanan, udah nggak bocor lagi. Ini siapa yang bikin? Didoakan mudah-mudahan. Ya, semua didoakan.
Walaupun tidak ikhlas, insya Allah tetap akan mendapat. Kena lagi kan? Walaupun tidak ikhlas, tapi insya Allah akan tetap mendapatkan pahala. Bonus ikhlas. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Allah sembunyikan murkanya di antara maksiatnya, maka jangan remehkan sekecil apapun maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah sembunyikan ridhonya di antara amaliyah taat, maka jangan pernah remehkan sekecil apapun ketaatan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, Allah sembunyikan wali-walinya di antara para hamba-hambanya. Maka jangan pernah sepelekan siapapun yang kita jumpai, walaupun orang itu terlihat penampilannya kotor, terlihat penampilannya biasa-biasa aja, bahkan mungkin kita melihatnya pun sungkan atau enggan, karena siapa tahu yang demikian itu adalah waliullah. Ada kisah ketika Nabi Musa nempeleng malaikat. Ada kisah, benar nggak kan? Di dalam hadis cerita apa? Hadis riwayat Bukhari kisahkan Nabi Musa didatangi malaikat maut, tapi dengan wujud manusia, bilang, Musa, kau apa takdirmu sudah habis, ada begini-begini. Sama Nabi Musa langsung dicabut sampai matanya tuh, jadi kisahkan matanya tuh sampai keluar gitu, saking kerasnya gitu. Kemudian malaikat ini naik kembali kepada Allah dan mengadukan perkaranya, kemudian dibetulkan. Ini bukan salah Nabi Musa. Kenapa? Karena dalam wujud manusia, kalau wujud malaikat tidak akan mungkin bisa. Artinya apa? Kita jangan pernah menyepelekan siapapun yang kita jumpai. Siapa tahu, ya kan? Ada pengemis datang minta kita, ternyata Nabi Khidir. Siapa tahu yang datang menemui kita, ternyata waliullah. Ini satu kisah nyata nih ya. Waktu itu saya bersama teman-teman saudara-saudara yang lain di pesantren diperintahkan untuk berjaga. Nah, ketika berjaga ada tamu. Tamu ini biasa saja, pakaiannya pun enggak rapi-rapi ya, boleh dibilang pakaiannya kalau orang lihat mah sepintas gitu. Ini orang inilah ya. Nggak ada yang istimewa atau nggak ini, bahkan nggak menjadi perhatian. Begitu datang menanyakan guru, mau ketemu sama guru, kita yang lihatnya aja, wah ini jangan gitu, kita curiga tuh, jangan-jangan begini. Akhirnya dari pagi sampai sore kita bilang nanti guru keluar lagi istirahat, nggak kita perbolehkan sampai sore. Begitu sore dia masih menunggu tuh, saking sabarnya itu. Begitu sore kita lapor sama guru ada tamu. Begitu bertemu, masya Allah, guru sampai cium tangan dan kita semuanya dimarahin. Karena apa? Seolah-olah kita menyepelekan orang itu. Ternyata orang itu adalah salah satu orang yang dimuliakan oleh guru. Jadi akhirnya kita mendapat teguran. Sampai di situ, jangan pernah menyepelekan siapapun itu, walaupun secara zahir orang itu tidak terlihat baik bagi kita. Karena belum tahu kan kita kalbunya seperti apa. Allah sembunyikan para wali-walinya di antara para hamba-hambanya, maka jangan sepelekan, jangan anggap enteng orang yang kita temui. Siapa tahu orang yang diem, pakaiannya compang-camping, cuma duduk aja atau apa, justru itulah waliullah. Jadi kita tidak usah memikirkan tentang takdir, baik buruknya kita ikuti saja. Yang terpenting bagi kita adalah tetap mengamalkan amal-amal soleh, karena kita tidak tahu apa dan di mana dan kapan amal soleh yang akan mendapat keridhaan Allah.
Dan juga jangan melakukan maksiat sekecil apapun, karena kita tidak tahu mana yang ada murkanya Allah. Dan apabila sudah terlanjur, segera bertobat, meminta ampun kepada Allah supaya tadi digantikan keburukannya, digantikan oleh kebaikan. Sedikit lagi biar cepat. Waqad hukiya ana ba'dul 'arifin naji rabbahu, dan dikisahkan bahwasanya sebagian daripada ulama-ulama yang arif billah bermunajat kepada Allah. Qala, para arif billah, ilahi anta qadarta, wahai Tuhanku, engkaulah yang berkehendak atau yang memberikan takdir. Wa anta arada, dan engkaulah yang berkehendak. Wa anta khalaqta, dan engkaulah yang menciptakan al-maksiyati fi nafsi, maksiat di dalam diriku. Ini orang-orang arif, orang-orang yang sudah mengenal Allah. Mereka bermunajat, ya Allah, maksiat yang aku lakukan semuanya itu atas kehendakmu, atas takdirmu, dan engkau lah yang menciptakan maksiat itu. Nah, jadi memasrahkan bahwa itu semua berasal dari Allah. Kemudian fahatibul hatif, ya abdi hada sarada hada syurtul tauhidi fama syurtul ubudiyah. Kemudian ada hatib itu panggilan tanpa suara, tanpa rupa, gitu. Hatib mengatakan bahwa hei hambaku, ini adalah syarat tauhid atau hak pangeran kalau bahasa Sundanya mah. Jadi ini adalah hak Tuhan, dan bagi engkau adalah syarat-syarat ubudiyah atau meyakini daripada hak Tuhan tadi. Jadi tidak usah iri gitu. Ini mah ya, apa kata Allah mah, ini mah hakku gitu. Kamu mah tidak usah protes gitu. Fa'adal arifut, maka orang-orang arif billah tadi kemudian taubat. Wa qala ana akhtatu wa ana dhalamtu nafsi. Iya, aku salah dan aku yang berdosa atas diriku. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, nisbatkan itu semua ke atas kehendak Allah. Tapi kalau kita melakukan keburukan, jangan terus, oh ini kalau Allah nggak berkehendak juga nggak, jangan begitu. Apa yang kita lakukan baik itu dari Allah, apa yang buruk itu dari diri kita. Nah, karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Jadi jangan kalau kene-kene punya Allah, saya maksiat juga karena dikehendaki Allah. Bukan kayak gitu. Jadi kita harus tetap berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, karena keburukan itu datangnya dari kita dan kebaikan itu datangnya dari Allah. Terus bagaimana kita bersikap? Nah, ini yang terpenting. Jadi jangan menggantungkan segala sesuatunya pada amaliyah, tapi gantungkan semuanya pada rahmatnya Allah. Nah, jadi yang kita cari adalah rahmatnya Allah. Maka yang kita kejar, ilahi anta maksudi walidoka matlubi. Kita beramal, kita riyadhah, kita zikir, kita khataman. Jangan mengandalkan, oh saya sudah banyak amalnya. Tapi supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada kita melalui zikir, melalui khataman, melalui riyadhah. Itu. Jadi jangan kene-kene udah zikirnya banyak, ininya banyak, terus kita merasa ini. Bukan. Tapi supaya Allah turunkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa terangkat derajatnya. Apa rahmatnya Allah? Rahmatnya Allah itu ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan, wama
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah, kita harus tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pintu gerbang rahmatnya Allah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak solawat atas Nabi, dohiron wa batinan. Dohirnya kita lafadzkan dengan lidah kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Perbanyak solawat. Bani Hasim. Batinnya, nah ini Syekh Yusuf An-Nabahani di dalam kitab Sa'adat Daraini fi Sholawati ala Sayyidul Kaunain menyebutkan bahwasanya solawat itu ada dua, dohiron wa batinan. Yang dohir jelas kita ucapkan bacaannya solawat, yang batinan inilah zikrullah. Jadi zikir khafi yang kita lakukan itu adalah solawat kita di dalam qalbu kita, di dalam ruh kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi wujudi nuri Muhammadin fi alamillah. Lebih dahsyat lagi, Bang. Dohirnya kita perbanyak baca salawat kali khotaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam berapa? Minimum 11 kali. Kemudian di dalam batin kita, batiniah kita selalu kita hidupkan dengan zikir khafi. Inilah salawat kita kepada Rasul, tersambungnya ruhani kita kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berkecil hati. Oh, saya kok baca sholawatnya sedikit ya. Itu zikir khafi kita, sholawat kita di dalam alam ruh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan menjadikan amal soleh bagi kita, dan mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu yang bisa saya sampaikan. Masih ada setengah lagi, insya Allah kita lanjutkan minggu depan atau 2 minggu ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.